Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Kita awali dengan pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab as-sholatu yang bermakna ad-du'a'u atau doa. Sementara secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian berikutnya hukum daripada sholat fardu ini. Hukum sholat fardu adalah fardu ain, yaitu kewajiban individu atau wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib. Artinya fardu ain ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi wajib untuk dikerjakan sendiri. Berikutnya adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib ini maksudnya adalah syarat-syarat yang jika terpenuhi pada diri seseorang, maka seseorang itu menjadi wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Artinya hanya orang yang beragama Islam saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Maksudnya adalah akalnya normal, tidak kurang. Tidak ada masalah dengan akalnya atau jiwanya seperti misalnya gila atau idiot dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, baligh. Baligh ini maksudnya sampai, atau dia sudah sampai pada masa dewasa di mana dia sudah mempertanggungjawabkan semua tindakannya atau mukallaf. Adapun ciri-ciri orang baligh ini ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani bagi laki-laki, dan yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Jadi meskipun belum berumur 15 tahun bagi laki-laki, kalau sudah keluar air mani maka dia sudah dianggap baligh. Begitu juga bagi perempuan, kalau sudah keluar darah haid walaupun belum berumur 15 tahun atau 9 tahun ke atas, belum sampai 15 tahun tapi sudah keluar darah haid, maka sudah dianggap baligh. Kemudian yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya dia sudah mengetahui adanya kewajiban melaksanakan sholat ini di dalam Islam. Kemudian yang kelima, melihat atau bisa melihat dan mendengar. Jika 2 kemampuan ini tidak ada pada diri seseorang, tentu sulit sekali baginya untuk mengetahui atau mempelajari tentang adanya perintah-perintah atau syariat di dalam Islam, khususnya tentang sholat. Namun jika hanya salah satunya saja, misalnya dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka dengan kemampuan melihat itu ia masih bisa belajar. Begitu juga jika dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, ia juga masih bisa belajar dengan pendengarannya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dan yang keenam, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Karena bagi seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, dalam kondisi terjaga. Artinya, orang yang wajib sholat hanya ketika dia dalam posisi sadar, posisi terjaga. Dalam keadaan tidur, ia tentu tidak wajib sholat karena ia tidak sadar atau dalam keadaan yang tidak terjaga. Berikutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah ini maksudnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan itu menjadi sah. Dan syarat ini di luar pelaksanaan sholat itu sendiri. Adapun syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya jika seseorang sedang berhadas besar, maka dia harus bersuci dengan cara mandi. Kalau dia berhadas kecil, maka sebelum dia sholat, pastikan dia sudah bersuci dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Agar sholat kita sah, maka pastikan badan kita, pakaian kita, tempat di mana kita sholat terbebas dari najis. Kalau ada najis maka harus disucikan terlebih dahulu.
Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut, sementara bagi perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat umat Islam di dalam melaksanakan sholat itu adalah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Pastikan ketika sholat posisinya betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya, pastikan kita sholat itu memang benar-benar di dalam waktu sholat yang akan kita kerjakan. Tidak boleh di luar itu. Misalnya, kalau kita hendak melaksanakan sholat zuhur, pastikan memang sudah masuk waktu zuhur. Karena kalau belum masuk waktu zuhur, kemudian kita sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah. Berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam sholat atau di saat berlangsungnya pelaksanaan sholat itu. Jadi bedanya rukun dengan syarat, kalau syarat itu di luar sholat, sementara kalau rukun ini adalah di dalam sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini adalah pekerjaan hati atau di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, niat ini diucapkan dalam hati bersamaan dengan gerakan pertama. Jadi kalau dalam sholat itu gerakan pertama adalah takbiratul ihram, maka niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Hambali, niat ini diucapkan di dalam hati sebelum sholat dikerjakan. Atau ketika hendak sholat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib baginya untuk sholat fardu dengan cara berdiri. Karena jika tidak, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kecuali jika dia sakit sehingga tidak mampu berdiri, maka dia boleh semampunya. Kalau mampu duduk, maka duduk. Tidak mampu duduk bisa berbaring miring. Tidak bisa berbaring miring, maka berbaring telentang. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Yaitu mengucapkan kalimat takbir atau Allahu Akbar. Dan ini menandai dimulainya pekerjaan sholat setelah niat. Di saat lisan kita mengucapkan takbir, maka pada saat itu juga hati kita berniat untuk sholat. Kemudian yang keempat, yang termasuk rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, yaitu ruku dengan tumak ninah. Ruku ini maksudnya adalah membungkukkan badan atau meletakkan kedua telapak tangan ke lutut disertai membungkukkan badan yang membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Dan harus tumak ninah. Tumak ninah ini adalah diam sebentar atau tenang sejenak. Tenang ini maksudnya tubuh kita, anggota tubuh kita dalam posisi yang diam, tidak ada gerakan. Menurut para ulama, minimal lamanya dari tumak ninah ini adalah sepanjang bacaan tasbih atau subhanallah. Jika ruku tidak disertai tumak ninah, maka rukun sholatnya menjadi cacat sehingga bisa membatalkan sholat. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumak ninah. I'tidal ini adalah gerakan kembali tegak seperti semula, sebagaimana ketika kita berdiri membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Sujud maksudnya adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah atau ke lantai, yaitu dahi dengan hidung, kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, dan jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Kemudian, yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah. Setelah sujud, sebelum melakukan sujud yang kedua, kita harus duduk. Yaitu cara duduknya adalah duduk iftirosh. Yaitu dengan telapak kaki kanan berdiri, sementara telapak kaki kiri kita dudukin. Itu namanya duduk iftirosh. Dan itulah cara duduk saat duduk di antara 2 sujud. Dan harus disertai dengan tumak ninah. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini adalah duduk yang terakhir di dalam sholat. Atau duduk pada rakaat terakhir setelah sujud yang terakhir. Cara duduknya yaitu duduk tawaruk. Maksudnya duduk dengan posisi telapak kaki kanan berdiri, kemudian kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan, kemudian kita duduk ke lantai.
Ini namanya duduk tasyahud akhir dan ini adalah rukun di dalam sholat. Kemudian yang ke-10 yang termasuk rukun sholat berikutnya adalah membaca doa atau bacaan tasyahud akhir. Yang biasanya diawali dengan kata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya. Nanti kita bahas di video tersendiri. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Setelah kita membaca bacaan tasyahud, dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi. Dan ini merupakan rukun yang ke-11. Dan yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Menurut mayoritas ulama, yang merupakan rukun dari mengucapkan salam ini adalah salam yang pertama. Sementara salam yang kedua itu masuk dalam sunnah-sunnah sholat. Bagaimana ucapan salamnya? Minimal assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir daripada rukun sholat ini atau yang ke-13 yaitu tertib. Maksudnya adalah berurutan antara rukun yang pertama sampai yang terakhir harus berurutan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, terkait dengan rukun ini, para ulama juga membagi menjadi 3. Yang pertama ada rukun qalbi, maksudnya adalah rukun yang dikerjakan dengan hati, dalam hal ini adalah niat. Kemudian yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli ini maksudnya rukun yang dikerjakan dengan lisan, dengan perkataan. Misalnya membaca surah Al-Fatihah, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li atau rukun yang dikerjakan dengan perbuatan. Misalnya berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut pada sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah sholat ini maksudnya adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam sholat, akan tetapi seandainya ditinggalkan maka ia tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya sholat itu sendiri. Sunnah-sunnah sholat itu dibagi di dalam 2 jenis. Hal ini khususnya di dalam mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan atau tidak dilaksanakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Untuk pembahasan tentang sujud sahwi ini akan dibahas di dalam video tersendiri. Adapun yang termasuk dalam sunnah ab'ad, yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal ini adalah duduk setelah sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Untuk sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Misalnya sholat maghrib atau sholat isya. Kemudian yang kedua, membaca bacaan tasyahud awal. Yaitu bacaan tasyahud yang dibaca pada saat duduk tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi ketika membaca bacaan tasyahud awal. Jadi membaca sholawat Nabi di dalam tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini perlu kita bedakan. Yang pertama, membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib atau rukun, sehingga tidak boleh sampai tidak dibaca. Sementara membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang kelima, membaca doa kunut di dalam sholat subuh, khususnya menurut mazhab Syafi'i. Maka jika 5 kegiatan ini tidak dikerjakan, maka di akhir sholat dilaksanakan sujud sahwi sebagai gantinya. Kemudian yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan atau tidak dilaksanakan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk dalam sunnah hayat ini adalah yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi perlu dibedakan,
takbiratul ihram atau mengucapkan takbir atau Allahu Akbar dengan lisan itu adalah rukun, artinya harus dikerjakan, sementara mengangkat tangannya itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga berlaku di dalam takbir intikal, yaitu mengangkat tangan ketika takbir perpindahan dari rukun ke rukun, namanya takbir intikal, maka mengangkat tangannya itu juga sunnah. Begitu juga takbir intikalnya juga sunnah. Dan yang kedua, yang merupakan sunnah hayat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita sedekap. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, memandang tempat sujud. Ketika kita sholat, kita disunnahkan atau dianjurkan untuk mata kita melihat ke tempat di mana kita sujud. Kemudian yang keempat, membaca doa iftitah, yaitu doa pembuka setelah takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah, disunnahkan baca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah ini nanti kita akan jelaskan di video tersendiri. Yang kelima, membaca ta'awudz atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sirri atau samar sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Kemudian yang keenam, mengucapkan lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita bebas membaca surah apapun yang ada di dalam Al-Quran selain daripada surah Al-Fatihah. Dianjurkan adalah surah-surah yang mudah untuk kita baca. Kemudian yang kedelapan, memperhatikan dan mendengarkan bacaan imam. Ini bagi makmum. Jadi ketika imam membaca bacaan yang jahar atau yang nyaring, maka makmum disunnahkan untuk menyimak apa yang dibaca oleh imam. Yang kesembilan maksud kami, yang merupakan sunnah salat adalah mengeraskan atau melirihkan, menjaharkan atau mensirrikan suara pada waktu dan tempatnya. Maksudnya pada salat-salat tertentu di waktu-waktu tertentu. Contohnya misalnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada salat maghrib, salat isya, salat subuh pada 2 rakaat pertama. Atau melirihkan, mensirrikan, yaitu misalnya pada sholat zuhur dan pada sholat asar. Kemudian berikutnya yang ke-10, membaca takbir intikal. Takbir intikal ini adalah mengucapkan takbir di setiap ganti gerakan, kecuali ketika berdiri dari ruku, karena kita tidak membaca takbir tapi membaca tasmi' atau sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-11, membaca tasmi' dan tahmid ketika i'tidal. Ini hukumnya sunnah. Bagaimana tasmi', bagaimana tahmid ketika i'tidal kita bahas di video berikutnya. Kemudian yang ke-12, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ke-13, membaca doa saat duduk di antara dua sujud. Kemudian 14, mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam yang pertama itu adalah rukun sehingga harus atau wajib dikerjakan. Sementara mengucapkan salam yang kedua menurut mayoritas ulama ini merupakan sunnah di dalam sholat. Yang berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Artinya apabila hal-hal ini dikerjakan ketika sholat, maka sholat kita menjadi batal sehingga harus diulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja atau mengucapkan sesuatu yang di luar bacaan sholat dengan sengaja. Jika tidak sengaja, mungkin karena kaget atau terkejut atau spontan, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, bergerak di luar gerakan sholat sebanyak 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Yang ketiga, berhadas atau terkena najis, maka sholat kita menjadi batal dan kita harus bersuci lagi dan kembali melaksanakan sholat.
Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Tadi kita sudah bahas ada 13 rukun sholat. Jika salah satunya kita tinggalkan dengan sengaja, maka sholat kita menjadi batal. Yang kelima, terbuka auratnya. Ketika kita sholat, kemudian aurat kita terbuka, maka sholatnya batal. Yang keenam, merubah niat ketika kita sholat. Misalnya tadinya kita niat sholat zuhur, lalu di dalam pertengahan sholat kita ubah menjadi sholat asar, maka sholat zuhurnya menjadi batal dan harus diulangi lagi dari awal. Yang ketujuh, mengubah arah kiblat kecuali sedang di atas kendaraan. Jadi ketika kita sholat dan kiblatnya sudah betul, lalu kita mengubah arah kiblat kita, maka sholatnya menjadi batal. Kecuali di atas kendaraan, maka itu merupakan rukhsah atau keringanan. Sehingga tidak wajib harus selalu menghadap ke arah kiblat jika memang sulit untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedelapan, makan dan minum. Maksudnya adalah ketika kita sholat, ada makanan yang kemudian kita telan. Mungkin ada makanan yang tertinggal di mulut sebelum sholat, dan ketika sholat makanan itu kemudian kita telan. Makanya oleh Nabi sangat dianjurkan sebelum sholat, bahkan sebelum berwudu, diawali dengan bersiwak atau bersikat gigi. Sehingga sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu menjadi bersih. Kemudian yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Artinya tertawa di dalam sholat sampai menimbulkan suara. Maka ini bisa membatalkan sholat. Yang terakhir, yang ke-10 adalah murtad. Misalnya di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang membuat kita murtad atau keluar dari Islam, maka otomatis sholat yang kita lakukan menjadi batal. Demikian materi sholat fardu, semoga bermanfaat dan saksikan terus video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.